kita lanjut ke pendidikan kesehatan yang kedua, itu ada keluarga berencana atau KB. Jadi siapa lagi yang tidak kenal kata KB ini atau keluarga berencana? Terlebih di negara kita ini sendiri, penduduk Indonesia kita ini sudah terkatakan sangat-sangat padat. Jadi para bidan, ya kan, karena berhubungan juga dengan angka kelahiran untuk bayi, dan program KB ini juga memang berhubungan dengan bidan. Bidan akan memberikan penkes kepada si ibu tentang KB, bukan si ibu juga ya, kepada si suami juga perlu mengetahui tentang KB ini. Karena bukan cuma si ibu aja yang akan melakukan KB, si suami juga memang bisa juga melakukan KB. Baik, kita mulai saja. Jadi kita harus tahu dulu apa itu KB. Jadi pengertian KB ini adalah, jadi KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, jadi tadi kan sudah mengartikan membatasi kelahiran. Tuhan memang mengizinkan makhluk hidupnya itu, terlebih manusia itu, untuk beranak cucu dan penuhilah bumi. Tapi itu kan pada masa dulu, karena pada masa dulu kan bumi ini belum banyak dipenuhi oleh manusia. Jadi Tuhan mengatakan penuhilah di bumi dengan beranak cucu. Jadi kan kalau sekarang kan karena kita sudah mengetahui, kalau kita baca di artikel-artikel di internet tentang angka kelahiran yang ada di Indonesia ini sudah sangat tinggi. Jadi di sinilah kami akan memberikan penjelasan kepada si ibu mengapa harus melakukan KB dan mengapa juga tidak melakukan KB. Memang kita tahu anak itu adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Tapi kan kalau anaknya sudah kita tahu siapa kalau anaknya itu sudah sampai 10 anaknya, 8, 7, ibu tersebut memang harus melakukan KB atau keluarga berencana. Karena tadi kan sudah disebutkan KB ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dan membatasi kelahiran. Mungkin 2 anak juga cukup ya. Buatlah paling tidak 3 anak itu udah cukup. Jadi cara kerja KB ini banyak dilakukan, bisa melalui suntikan, pil KB, atau minum obat yang lainnya, atau pemasangan yang lainnya. Itu nanti akan aku jelaskan. Dan cara kerja pemasangan KB ini yaitu pada dasarnya itu prinsipnya itu yang dimana meniadakan antara pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi kalau sel telur dan sel sperma ini bertemu kan itu akan bisa membentuk buah ya kan, itu akan membentuk anaknya nanti. Jadi ini yang dimaksud dari KB yaitu keluarga berencana, supaya tidak adanya pertemuan si sel telur dan sel sperma tadi untuk membentuk si anak. Jadi ada macam-macam jenis kontrasepsi. Buat ibu-ibu yang pernah pergi ke klinik atau ke bidan untuk cek kehamilannya sebelum masa melahirkan, pasti itu bidan akan menanyakan pernah nggak melakukan kontrasepsi. Ada yang jawab mungkin pernah, ada mungkin tidak. Mungkin yang tidak pernah itu mungkin pasangan baru yang baru menikah itu tidak melakukan kontrasepsi karena mereka pada dasarnya mereka menikah untuk memiliki keturunan. Jadi mungkin kemungkinan besar mereka tidak akan melakukan kontrasepsi. Tapi jika yang sudah mempunyai anak 1 atau 2, kemungkinan untuk menjaga anak yang pertama ini si ibu tersebut melakukan kontrasepsi, ataupun si bapaknya atau si suami juga melakukan kontrasepsi. Jadi di sini ada jenis kontrasepsi yang sudah lama dipakai dan kadang itu tidak berjalan sesuai apa yang kita mau. Karena maksud dari kontrasepsinya ini yaitu yang dimana jenis kontrasepsinya ini sederhana tanpa alat yaitu senggama terputus. Jadi maksud dari kontrasepsi senggama terputus ini adalah ketika pada masa melakukan hubungan seksual tadi itu, ketika si spermanya tadi mau keluar, itu langsung dikeluarkan, organ reproduksi laki-laki tersebut dikeluarkan dan spermanya itu dimunculkan keluar. Pada dasarnya itu gagal ya, itu jarang terjadi biasanya. Nah, si laki-laki itu nggak tahu kapan spermanya tadi itu keluar gitu, dan kapan juga dia mengeluarkan alat reproduksinya itu. Jadi itu cara yang sudah lama dilakukan, tapi kebanyakan gagal ya. Jadi karena cara itu sudah lama dan sering gagal, jadi adalah penemuan yang membuat alat, yang membuat suntikan atau yang menciptakan suntikan, menciptakan pil atau batu-bata. Yang pertama itu kita bahas tentang alat sederhana yaitu kondom. Siapa lagi yang tidak mengenal kondom ya kan? Kondom itu yang kayak berbahannya karet. Nanti
nanti akan saya bikin gambar di sebelah sini ya, bagaimana bentuk kondom. Mana tahu teman-teman belum ada yang mengerti bagaimana kondom itu. Jadi sebelum melakukan hubungan seksual itu, untuk mencegahnya adanya anak kan dan sperma dan sel telurnya itu tidak bersatu, si laki-laki tersebut memakai kondom. Jadi setelah suami itu memakai kondom, sel spermanya itu akan terhalangi bertemu dengan si sel telur. Jadi katanya manfaat dari menggunakan kondom itu ada yang pertama, efektif bila digunakan jika digunakan dengan benar. Itu kalau yang cara pemasangannya itu akan memang menggagalkan terjadinya sel telur dan sel sperma tadi bertemu. Yang kedua katanya tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga itu tidak mengganggu kesehatan klien. Yang keempat itu tidak mempunyai pengaruh sistemik. Selanjutnya itu murah dan dapat dibeli secara umum. Betul, memang sekarang di mana-mana sudah banyak yang jual kondom, baik di supermarket, di Indomaret, di Alfamart, di Alfamidi, di tempat bidan-bidan yang lain itu memang sudah dipajangkan untuk diperjualbelikan kondom. Oke, yang kemudian itu ada KB suntik. Jadi KB suntik ini ada bermacam-macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi KB ini dilakukan untuk mencegahnya kehamilan. Jadi KB ini dilakukan ya, yang maksudnya ini KB suntik ini dilakukan ya sesuai dengan katanya tadi, disuntik atau dilakukan secara injeksi IM atau intramuskular. Tapi ada juga efek samping jika memakai KB suntik. Kalau yang sudah saya pernah lihat ya, atau ada orang yang bercerita kepada saya, dia itu mengalami efek samping yang dimana dia tubuhnya itu atau berat badannya itu makin membesar atau berat badannya bertambah gitulah ceritanya. Kemudian kerugian yang keduanya itu pada saat pemakaian bulan-bulan pertama itu akan terjadi ya mual, kemudian adanya perdarahan yang berupa bercak di antara pada saat masa lagi menstruasi atau datangnya bulan, sakit kepala, dan ada juga katanya yang nyeri pada payudaranya atau bagian ini ya payudara perempuannya ini. Kemudian itu ada KB berupa pil obat. Jadi pil obat ini kalau udah dibilang pil berarti diminum ya secara oral. Jadi nanti pilnya itu juga akan aku munculkan di gambar di sebelah sini, di bagian sini ya, supaya teman-teman tahu bagaimana pil KB itu dan bagaimana juga sistem suntik KB itu. Kemudian itu ada alat kontrasepsinya itu AKDR, yang artinya itu atau kepanjangan itu alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat kontrasepsi dalam rahim ini yaitu alat yang sangat efektif dan tidak perlu diingat setiap harinya, karena ini bukan pil, bukan dimakankan secara oral harus diingat, oh ya aku harus makan ini supaya mencegah kehamilan, bukan. Jadi buat ibu-ibu yang menyusui, AKDR ini tidak akan mempengaruhi produksi atau kelancaran dari si ASI atau kadar banyaknya si ASI ibu. Jadi kontrasepsi AKDR ini juga tidak dilakukan secara tanpa pengetahuan tenaga kesehatan. Jadi ini memang harus dipandu juga cara penggunaannya, karena kan tadi bilang alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ini memang benar-benar harus pergi ya ke rumah sakit atau ke dokter yang berhubungan dan tentang atau yang tahu tentang AKDR ini. Jadi ini juga harus dikonsultasikan ke dokter yang memang pekerjaannya tentang kontrasepsi yang seperti itu. Jadi sekali lagi buat ibu-ibu yang ada di luar sana yang sedang menjalani juga, mari untuk meningkatkan KB atau keluarga berencana. Cukup 2 anak atau 3 juga bisa, karena ini kan juga untuk memberikan kesejahteraan bagi kita. Oke, sekian dari podcast tentang keluarga berencana. Kita lanjut ke podcast selanjutnya.